Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusana Basuo Bali dalam Cilotela Pau episode nan ke-50. Adapun tema awak kini adalah Badu Pari Apollo ko. Pada kesempatan ko lah hadir narasumber awak. Pertama Mak Datuk M. Sayuti, Datuk Radio Pengulu, Ketua Umum Badu Pari Sumbar Nasional. Kemudian ada Sekretaris Umum Badu Pari Sumbar, Bapak Valentino Gunawan, dan juga hadir Ketua Badu Pari Distrik Kota Padang, Bapak Zulendi Smet Tanbasa. Nah, pada kesempatan ini langsung sewa ke Pak Datuk Radio Pengulu, apa bana nama Badu Pari ko ba ako makuado di Sumbar. Coba jalan setiap Mak. Terima kasih, pertanyaan Naro sangat bagus. Apollo ke Badu Pari kan gitu tadi pertanyaan agak untuk berang dulu, tapi untuk tanya dulu. Tapi perlu dijalikan kepada masyarakat bahwa Badu Pari itu singkatan dari Barisan Dubalang Pari Paganagari. Apa itu Dubalang? Dubalang itu adalah salah satu perangkat nenek mama Sumatera Barat yang disebut dengan orang Pejini, yaitu Pengulu, Manti, Dubalang, Malin. Nah, jadi salam muka cali, Dubalang itu kan penegak kebenaran. Nah, kata Dubalang itu kata Mandare, kagak dibetu mati, nah, batindak secara santun, bakatu secara bana. Gitu. Jadi salam muka amo cali, Ambo sebagai ketua rekam Sumatera Barat lebih kurang di rekam gua 33 tahun lamanya. Nenek mama tuh hanya memegang nilai-nilai gitu. Nilai-nilainya pegang tuh tentang nilai-nilai adat bahasa Indonesia, syarat serta bula. Dan nilai itu adalah baik semuanya. Tetapi nilai baik itu apabila dilanggar orang, nenek mama tidak bisa eksekusi gitu. Yang bisa eksekusi itu balang. Dan itu tidak difungsikan selama alun lay manti, alun lay malin gitu. Di Dubalang. Jadi kalau kita di Sumatera Barat kok kini kok banyak masalah tanah ulayat, masalah narkoba, masalah judi, kayak tawuran. Jadi oleh karena itu kita fungsikan balik Dubalang kok. Sedangkan Pari Paga itu adalah tadi orang-orang pemuda-pemuda yang mencekatan, ya ahli sile, ahli bela diri, banyak lahir, batin gitu. Jadi itulah kita himpun semua dalam Badu Pari sehingga mereka nanti bisa diharapkan membantu pemerintah dalam menanggulang kejahatan atau perilaku menyimpang tadi gitu. Itulah kira-kira sederhananya Badu Pari. Kalau panjangnya cukup banyak, ada anggaran dasar rumah tangganya, ada partai organisasinya gitu. Itu yang secara singkat aku sampaikan. Baik, terima kasih Manatu. Kini wak barali ke Pak Sekum. Babalo historie Badu Pari ko makulai. Sudah tuh bahas strukturnya sampai ke tingkat bawah kan itu. Dan apa program karajo nang kawan lakukan untuk Badu Pari ko. Coba lah step Pak Sekum. Ya, terima kasih Pak Bendaro. Ya. Jadi Badu Pari ko mulainya dulu 2003 balik. Tapi karena perkembangan kesibukan dan ada pandemi terpending lah sampai kini baru boleh diaktifkan 2024 kan. Secara strukturnya kita di Sumatera Barat itu adalah markas besar nasional Badu Pari Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya adalah markas distrik, kota kabupaten dan rantau. Ya. Jadi di sini kita sifat nasional. Itu tujuan Badu Pari ini adalah untuk memberdayakan daerah kita semuanya. Dan di sini juga tergabung dari seluruh pihak-pihak yang sama visi dengan kita. Bukan khusus Minangkabau aja kita. Ya. Jadi kita bersama gotong royong membangun Sumatera Barat dan rantau juga seluruh Indonesia. Ini berbeda dengan sebelumnya, kita mencoba memberdayakan ekonomi dulu. Kita bekerjasama dengan pihak-pihak yang akan bisa bekerjasama untuk mengembangkan ekonomi daerah. Jadi kita betul-betul memberdayakan daerah, membantu pemerintah daerah supaya Kota Padang khususnya dan Provinsi Sumatera pada umumnya akan maju ke depannya. Baik. Kini wak barali ke Pak Zulendi Smet Tanbasa selaku Ketua Distrik Badu Pari Kota Padang.
Kini ketua labarado di pundak beliau apo nang kadi karajuan Badu Pari koa. Selanjutnya nang kawalasanaan. Silakanlah ceketek jalian. Baik, Pak Naro, terima kasih. Sebagai yang diamanahkan sebagai Ketua Badu Pari Kota Padang, Amo akan berusaha dengan menegakkan apa namanya Badu Pari tadi, barisan dubalang pagi pari pada nagari. Nah di Padang kok walaupun kota tapi di nagari, sungguh pemuda itu nagari itu tuh kalau di pemerintah kan tiket desa, tiket kelurahan di Kota Padang. Nah itu berupaya kalau bisa 100 sampai kelurahan kok kita bangun pari pagaro sampai ke tingkat RW malah itu harapan gitu sampai 2 tahun 3 tahun ke depan. Nah apa yang terjadi di Kota Padang sebagai ibu kota di provinsi di ranah Minangkabau ikut tawuran yang luar biasa nih. Nah kalau seandainya kita banyak merekrut orang dan banyak menginginkan anak kemanakan kita dan sana kita untuk bisa menghindari hal-hal yang sifatnya apalah kenakalan atau kriminal. Dengan adanya pari pagako minimal lah kita dapat menegur banyak orang tuh menginginkan tidak terjadi. Nah itu kan menolong juga bagi kita ketertiban kenyamanan bagi Kota Padang. Nah itu program dari kita. Selain itu kita akan mendorong bagaimana program-program, bagaimana penguatan adat dan kita backup itu sebagai pari pagana negari. Mungkin itu. Baik, balik awak ke Maratuli selaku Ketua Umum Badu Pari Sumatera Barat. Kini Maratu organisasi kan sekambui banyak gini kok. Iko ormas segala macam LSM. Alo beda nama Badu Pari ko jo ormas lain gua. Kemudian di Manggaran lain tak main proposal model ormas lain itu kan itu. Boleh setiap Maratu jalian. Jadi memang kita rasakan selama organisasi itu banyak tumbuh dan berkembang, kembang dan tumbuh, tetapi tidak berkembang-kembang gitu. Oleh karena itu kita Badu Pari mempunyai suatu program bahwa Badu Pari itu harus dihidupkan oleh Badu Pari sendiri. Kita tidak mau meminta-minta, minta sedekah gitu. Salah satu caranya adalah kita ada bekerjasama dengan pihak-pihak perusahaan. Perusahaan itu bisa memberikan kepercayaan pada kita dan kita pun dapat hidup di sana, menghidupkan organisasi kita. Perusahaan pun tidak mati tapi hidup pula di sana. Di kita adalah sistem simbiosis, artinya satu sama lain saling menguntungkan. Jadi Badu Pari salah satu sekarang adalah Badu Pari ingin menyelaksanakan sebagai distributor minyak goreng di Sumatera Barat. Kita akan kerjasama dengan pabrik. Salah satu minyaknya adalah minyak camar dan minyak kita gitu. Jadi kita nanti sampai ke lurah disebut oleh Pak Ketua tadi, Ketua Distrik Kota Padang, bahwa kita hendaknya setiap kelurahan itu ada hendaknya nanti anggota kita. Jadi anggota kita yang tidak punya pekerjaan bisa jangan pekerjaan itu. Di samping dapat dana dari sebagai pribadinya juga menghidupkan Badu Pari. Jadi apa yang dirisaukan orang berdiri, orang ada kecemasan sekarang, terutama orang-orang yang merasa akan diminta gitu. Berdiri itu minta piti itu kan gitu. Nah kita tidak akan minta piti gitu. Kita mencari diri sendiri, menghidupkan diri Badu Pari dari Badu Pari itu sendiri. Baik, Maratu. Ya. Iko kan Badu Pari Dubalang. Ya. Apa kado hubungannya jo bela negara kan itu? Sebab Dubalang ko kan ketua mandare ko. Ya. Semua jo TNI barangkali, Ya. semi militer. Abalo duduk de Maratu tua. Nanti Badu Pari ko adu hubungannya ka anamoy ko wajib militer to ba. Jadi step Martu. Pertanyaan bagus Naro. Jadi Badu Pari ko berdiri berdasarkan Undang-Undang 45 Ya. pasal 27 ayat C itu bahwa setiap warga negara wajib bela negara dan setiap organisasi wajib semi militer. Itu akan dibuat oleh negara nanti. Apalagi Pak Prabowo jadi presiden, itu beliau tahu betul bagaimana cara bela negara. Bela negara itu ada dari yang resmi, ada yang dari masyarakat. Oleh karena itu kita nanti setiap anggota Badu Pari Sumatera Barat, khususnya di Padang, itu kita akan daftarkan kepada Menteri Pertahanan Keamanan. Mereka itu adalah orang yang pertama nanti sebagai orang yang ikut bela negara.
kita minta nanti kepada Pak Prabowo di Sumatera Barat. Yang pertama untuk menyodorkan diri untuk ikut membela negara, bekerjasama dengan tentara, dengan TNI, dengan Polri. TNI dengan Polri sebagai bela negara, Ya. Badupari sebagai bela negari. Iya. Baik Dunsana, sampai di siko perjumpaan awak. Ingat Dunsana, iko adalah Cilote Lapau. Dibuat di Lapau, abi di Lapau. Jangan sampai dibawa pulang Dunsana. Mamana mua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.